Ya, penurunan di emas sudah terjadi setidaknya berarti tercatat 4 hari berturut-turut. Dan kali ini pertanyaannya adalah apakah ini sudah bottoming out atau alias sudah saatnya kita beli atau memang masih ada penurunan. Kalau lihat dari sekilas, technical daily mengatakan bahwa ini masih ada penurunan. Tapi di grafik H4 jangan lupakan tentang potensi symmetrical triangle yang masih tetap terbuka karena penurunan kemarin masih tetap dianggap sebagai pullback. Nah, bagaimana dengan nasib oil ataupun pound sterling? Karena kalau kita lihat, oil ternyata stuck di level 81 dan tidak berkembang kembali, bahkan surut kembali ke level 79. Dan bahkan pound sterling yang kita semula perkirakan bisa mencapai 1.26, nyatanya belum bisa untuk melewati level 1.25 kembali. Dan itu yang akan kita lihat untuk hari ini. Dari sisi teknikalnya, apakah ketiganya mampu memberikan kejutan di malam hari seiring dengan tiadanya data ekonomi di malam hari dari Amerika. Berikut outlook dari ketiganya. Ya, untuk permulaan kita cek terlebih dulu weekly dari US Treasury Yield. Di sini kita melihat potensi grafik sedang mengalami penurunan tapi tertahan di zona support. Tanyanya adalah tentunya apakah dia akan lanjut penurunan tembus level support atau tidak. Oke, lihat dari 3 minggu terakhir teman-teman. Di sini ada level ataupun candlestick yang berbentuk inverted hammer, kemudian juga inverted hammer yang kedua, dan terakhir ditutup minggu lalu dengan hanging man. Nah, ini berarti seharusnya secara indikasi ini mengindikasikan penurunan masih bisa terjadi untuk minggu ini. Tapi tentunya semua akan bergantung kepada data inflasi dan bisa saja malah bukan menjadi hanging man, melainkan menjadi hammer. Dengan demikian, potensi untuk kenaikan juga bisa terjadi untuk grafik weekly. Artinya, semua data inflasi tersebut akan mengakibatkan potensi perubahan tren atau kelanjutan tren dari beberapa market. Termasuk salah satunya tentunya adalah dari US Treasury Yield. Bagaimana kalau misalkan ternyata US Treasury Yield-nya mengalami kenaikan? Itu berarti kesempatan dari USD Japanese Yen akan mengalami kenaikan pula karena dia akan satu arah. Tapi untuk gold dan juga other currency kemungkinan justru akan mengalami tekanan turun karena dolar yang mengalami penguatan. Nah, dengan demikian pula kita harus lihat terlebih dulu dari grafik yang relatif pendek. Untuk hari ini kita cek dari grafik H4-nya yang kemungkinan potensinya kembali stuck dan sideways di zona resisten 3,4%. Ya, bahkan dibuka dengan gap down sedikit loncat ke bawah. Dan kalau kita perkecil grafiknya, sebetulnya sama sekali tidak merupakan pergerakan yang terlalu sporadis. Jadi ini masih tetap dalam jalur penurunan dan sangat potensial untuk kembali turun di malam hari. Tapi kemudian yang juga kita tidak kalah soroti adalah terkait dengan pergerakan US dollar. Karena kemarin dia sempat naik sampai di atas level trendline hitam. Ingat, trendline hitam itu berarti resisten yang memperkokoh posisi bahwa dolar dalam tekanan. Begitu dia tembus, berarti seharusnya dolar akan mengalami penguatan. Tapi lihat kemudian candle kedua, candle ketiga kembali dalam zona bearish dan bahkan sempat ada tail yang cukup panjang ke bawahnya. Jadi apa yang akan terjadi? Kemungkinan posisinya ini masih tetap dalam ancaman tekanan pula dan bukan mustahil kita akan melihat 101.92 atau bahkan 101.52. Tapi kalau misalkan ada kejutan, ya katakanlah dengan pernyataan-pernyataan dari Federal Reserve, maka kemungkinan sebetulnya ini masih tetap terbuka untuk mulai kenaikan. So far, saya tidak melihat terlalu exciting karena baik US dollar ataupun US Treasury Yield, saya anggap masih tetap dalam posisi dominan sideways. Sehingga kemungkinan itu pun berpengaruh kepada emas dan juga other currency dan juga pasar saham. So, kalau kita perhatikan dari pergerakan emasnya, inilah yang kita sebut dengan anomali teman-teman. Satu sisi, kalau misalkan kita bandingkan dengan grafik daily, of course, candle kedua yang berbentuk hitam ini seharusnya adalah menjadi konfirmasi dari pola candle 3 ya. Di sini kita sempat menyebutkan adanya evening doji star karena 3 candle diliputi dengan long white, kemudian juga doji star, kemudian juga bearish candle. Jadi harusnya memang dia terjadi penurunan dan itulah yang terjadi pada hari kemarin. Tapi lihat, pagi ini dia sedang mengalami rebound sampai zona 2001. Nah, apakah ini tanda-tanda akan terjadinya reversal kembali atau dalam artian kembali ke dalam jalur kenaikan? Ya, seperti yang kita ketahui, sejak dia naik dari 1804 sampai 2031, kita belum melihat adanya potensi koreksi kecuali di zona ini. Nah, ini memang koreksi-koreksi yang relatif standar tapi cukup dalam dan lalu kemudian dia bangkit sampai level tertingginya 2031.
semua pihak, semua analis memperharapkan mungkin saja ini tinggal menunggu waktu apakah dia akan tembus ke level 2031 atau bahkan bikin atau mencetak new all time high atau tidak. Tapi semuanya masih akan terkatung-katung sampai setidaknya di hari Rabu. Dan ingat apa yang sempat kita bahas kemarin, bahwasanya kemungkinan potensinya selama dia tidak tembus level terendah dari long white candle yang ada di tanggal 4 April, yaitu level 1776.79 atau 1976.79, maka kita tidak akan melihat potensi penurunan lanjutan. Yang artinya pula kenaikan masih bisa berpotensi terjadi. Dan itu berarti penurunan yang terjadi dalam 2 atau 3 hari terakhir ini merupakan area koreksi yang cukup normal. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan kembali ke potensi dari symmetrical triangle yang juga sudah sempat kita bahas berkali-kali sejak dia mengalami pemenusan di tanggal 4 April yang lalu, maka kemungkinan posisinya ini adalah sekedar pullback ataupun retest area support. Ya, inilah yang kita sebut kemarin bahwasanya Anda bisa switch strategi, mempertimbangkan untuk lakukan buy, lalu kemudian itulah yang sempat terjadi dorongan. Dan di kedua kalinya di malam hari memang sempat tergelincir sampai 1981, tapi Anda perhatikan candlestick ditutup kembali di atas. Dan itu berarti tidak mengisyaratkan adanya penembusan dari zona support. So, kalau saya perbesar di sini, dia hanya berupa tail panjang, kemudian perhatikan 3 candle komposisinya. Nah, ini sebetulnya agak relatif lemah untuk kita sebut sebagai Morningstar. Tapi bisa saja, kalau misalkan kita mau, maka kompleks Morningstar saya bisa saja merangkai dengan 3 candle setelahnya. Artinya, yang pendek-pendek ini atau yang kecil-kecil ini kita asumsikan satu dengan candle terakhir ini. Dan itu berarti kalau ternyata candle yang ini di grafik H4 ditutup dengan bullish, maka kemungkinan candle berikutnya harusnya terjadi kenaikan dan itu berarti berpeluang untuk tembus level 2009. Nah, itulah sebabnya di pagi hari kalau Anda simak dan juga cek dari grafik yang sempat kami share, kami memberikan rekomendasi untuk lakukan sell, tapi dengan catatan kalau memang ada tanda-tanda untuk tembus level 2009, Anda bersiap untuk bergegas melakukan switch strategi menjadi buy, buang posisi sellnya, follow buy saja, karena kemungkinan dia akan mengejar teritori yang ada di atasnya, yaitu level 2021 atau bahkan 2031. Tapi tenang dulu, karena kemungkinan potensi untuk level 2031 kami rasa belum akan muncul untuk hari ini, melainkan akan disimpan energinya di besok malam setelah rilis data CPI. Nah, oleh karenanya kita gunakan saja grafik H1 yang pendek, dan ingat bahwasannya kemarin kita juga sempat mengupas tentang potensi double bottom. Ya, lagi-lagi tail yang terjadi kita anggap ini adalah false breakout karena dia ditutup kembali di atas, kemudian zona double bottomnya cukup sepadan, dan itu berarti kita tinggal menantikan yang kita sebut dengan neckline. Neckline-nya berimpitan atau berada di zona ini 2002, juga berimpitan dengan level 38.2% di level 2000. Jadi so far dia sedang menguji area resisten, kita tinggal tunggu saja apakah dia berhasil tembus atau tidak. Tentunya skenario yang tadi pagi sedang mengalami sell atau sedang dalam posisi sell, karena itu yang kita lakukan di 9799, maka Anda bersiap. Anda harus siap untuk switch strategi menjadi buy kalau memang dia confirm tembus di atas 2002. Tapi yang paling sepadan lagi, rally baru akan terjadi saat dia berhasil tembus 61.8% di atas 2012. So, masih sell? Ya, kita pertahankan terlebih dulu posisi sellnya, dan target saya rasa tidak akan terlalu muluk-muluk. Mungkin di arah 1993 pun Anda boleh exit, kemudian wait and see terlebih dulu sampai malam hari. Kemudian kalau ternyata betul apa yang kita perkirakan, maka seharusnya ini adalah peluang dia untuk mengalami kenaikan. Walaupun kita belum akan lihat di level 2019 atau lebih tinggi, tapi minimal 2012 saya rasa masih cukup potensial atau bahkan 2006. Nah, untuk kemudian hari, makanya kita tinggal menantikan apakah dia mampu menembus zona resisten dari trend channel ini atau tidak. Ada 2 hal yang bisa mengompori ataupun men-trigger atau memicu kenaikan, yaitu pertama, perubahan tren dari semula penurunan di short term H1, lalu kemudian saat dia tembus resisten berarti adalah reversal bullish. Yang kedua adalah potensi dari double bottom di grafik H1. Nah, berikutnya yang paling memperkuat lagi adalah kondisi dari H4. Kita tidak berharap ini akan terjadi penurunan kembali karena kita asumsikan bahwa ini adalah level pullback terakhir, sehingga akhirnya dia akan melanjutkan kenaikan walaupun secara bertahap. Mungkin saja baru akan goalnya
yaitu terkait dengan data CPI besok malam. Jadi perhatikan area-area support yang kita tandai di grafik tersebut. Nah, sementara itu di grafik pound sterlingnya ini agak sedikit bisa dibilang sideways tapi juga stuck ya. Sideway-nya karena kalau misalnya kita bicara tentang sideways, seharusnya kita bisa lakukan sell di area resisten, buy di zona support. Tapi masalahnya ini akan menjebak. Jadi Anda harus sedikit tricky. Kalaupun Anda melakukan buy, sebaiknya Anda tunggu sampai mendekati level low kemarin, yaitu di level 1.2340-an. Tapi kalau Anda lakukan sell, sebaiknya memang menunggu level high kemarin 1.2440-an. Tapi pagi ini kita memberikan rekomendasi di area 1.24.000 sampai 1.24.020. Dan itu berarti tanda-tanda bahwa kita sedang open sell untuk pound sterling. Kita tinggal tunggu saja. Target pertamanya tidak muluk-muluk. Saya rasa yang paling memungkinkan adalah kita akan menjangkau kembali area 3.40-an. Lalu kemudian kalau itu tembus, Anda boleh hold posisi sell Anda untuk kemungkinan membuka peluang sampai zona 2264. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebetulnya sedang terjadi pullback ya, karena tadi malam dia jelas ini adalah terjadi penembusan. Jadi biarkan dia pullback sehingga nantinya dia akan kembali dalam fase penurunan. Apakah ini tembus? Kita belum anggap dia tembus karena candle-nya masih tetap dia nempel di zona supportnya. Jadi masih ada potensi untuk terjadi penurunan berikutnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari crude oil yang ternyata betul apa adanya, dia tertahan di zona resisten 81 dan sama sekali tak bergeming. Dan kita masih tetap waspada untuk potensi penutupan gap yang terjadi di awal pekan lalu. Jadi kalau misalkan lihat ini, saya rasa 82 sepertinya masih cukup berat untuk mencapai area tersebut. Jadi sebaiknya tetap lakukan sell terlebih dulu. Atau kalaupun Anda ingin mengincar buy, saya lebih preferable untuk mempertimbangkan zona buy di kisaran 77 ataupun 78. Atau ya mungkin saja di zona 76. Tapi saya akan menggunakan level 76 ini sebagai zona support critical. Artinya tidak boleh level tersebut ditembus. Karena 61.8% ditembus, itu berarti reversal bearish. Di lain sisi, kita lihat di sini adalah bullish-nya, kemudian di sini adalah sideway-nya. Jadi kita asumsikan ini dalam jalur kenaikan yang tertunda karena dia dalam fase, katakanlah mungkin ini adalah bullish rectangle. So, koreksi level 78 saya rasa sudah cukup ya. Dan itu Anda bisa incar sebagai zona buy berikutnya. Tapi untuk hari ini, setidaknya short termnya masih diharapkan untuk mulai penurunan terlebih dulu. Karena kita masih cukup ngeri, cukup khawatir, cukup riskan dengan potensial penutupan gap. Atau setidaknya 50% dari gap di area 7778. So, kesimpulannya adalah kalau misalnya kita perhatikan dari grafik yang ada, sama sekali tidak banyak perubahan yang ada, tapi perhatikan zona resisten ataupun zona support kritikal baik itu untuk emas, crude oil, atau bahkan pound sterling karena ketiganya berada di dalam zona sideways. Walaupun kalau kita lihat dari ketiganya hanya emaslah yang bergeming kurang lebih melebar sampai zona support yang kritikal. Tapi zona kritikalnya belum selesai. Zona kritikal bagi emas berada di level 1950 atau 1945. Selama itu areal tidak ditembus, bahkan level 1976 yang tadi kita sempat tunjukkan di angka ataupun di kurang lebih 4 April yang lalu, itu adalah pertanda bahwa support masih cukup kuat dan kita berharap dari symmetrical triangle itulah yang mendorong kembali kenaikan. So, hati-hati karena pemicu dari pergerakan market masih tetap disimpan, masih tetap menantikan data inflasi besok malam.